kemenangan. Dia kira masih dekat, masih jauh. Padahal Sayyidina Muhammad SAW mengatakan, Ana wasa'a kahatain. 1445 lalu ditambah 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Nah, kurang tambahinlah itu. Jadi berapa tuh? Itu Sayyidina Muhammad SAW mengatakan, aku dan kiamat seperti dua jari. Dekat apa jauh? Dekat sekali. Berarti kita sudah di ujung. Kita sudah di ujung. Maka hari ini, kalau masih orang mengatakan, udah gak usah bahas Al-Mahdi. Gak usah bahas. Berarti dia panjang angan-angan. Dia kira hidup ini masih panjang. Ini dua aja, mati duluan atau ketemu. Gitu aja. Kenapa? Saya ngeceknya dari kejadian pandemi. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Kapan the time? Kapan si waktu itu terjadi? Sang waktu itu Allah, bahasa Arabnya ad-dahru. Nyampe di bahasa Sunda sama Jawa, dahar jadi makan. Waktu makan. Cocok logi yang cocok. Allah menyebut dirinya Anad dahru, akulah sang maha waktu. Sedangkan si waktu itu kiamat. Dan bahasa Arab sa'ah itu artinya waktu yang panjang. Apa pertanyaan Sayyidina Jibril alaihissalam? Mata sa'ah, hadis sahih Muslim kedua. Hadis pertama dan kedua ketiga. Ya. Bab pertama di Kitabul Iman, hadisnya itu. Kapan terjadi kiamat, wahai Rasulullah? Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Nah, ini perhatikan. Mal mas'ul anha bi'a'lam minas sa'il. Ini jadi kaidah kita. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Selevel Nabi Muhammad SAW, masalah si waktu itu bagi dia misteri. Apalagi bagi kita. Maka kalau ada orang mengukur umat, mengukur kiamat kapan, dia sudah melewati Sayyidina Muhammad SAW, sudah melewati Sayyidina Jibril. Ini sudah dua kaidah. Tadi kaidah qalbu, sekarang kaidah yang ketiga. Kedua, apa itu? Tauqid akhir zaman, tauqitus sa'ah, laysa min manhaj an-nabawiyah. Menentukan kapan kiamat bukanlah bagian dari ajaran kenabian. Tapi perkiraan tentang Dajjal, Mahdi, itu masih oke. Yang nggak boleh itu apa? Kapan si waktu bernama kiamat terjadi, itu nggak boleh. Paham ya di situ? Kalau mengenai waktu lahirnya pembaharu, itu Nabi sendiri yang mengajarkan, sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Akan muncul setiap 100 tahun, hadis Abu Daud ya, orang mayujaddid laha dinaha, yang mentajdid agamanya, yang mentajdid baginya agamanya, bagi masa itu agamanya. Apa maksudnya? Agamanya nggak diubah, tapi kondisi yang berkaitan dengan si agama itu diubah. Ya, dulu nggak ada orang pengajian begini kan? Bid'ah nggak? Rasulullah SAW nggak pernah ngaji pakai tab, nggak ada. Ya, maka pertanyaan keempat ini menjadi pilar keempat dalam agama, yaitu akhir zaman. Jadi kalau orang tanya, ketika Nabi SAW ya melihat para sahabat bingung, tiba-tiba Sayyidina Jibril itu pergi setelah bertanya tentang tanda-tandanya. Jadi Jibril mengatakan, oke, kalau engkau tidak bisa jawab,
ceritakan kepadaku tentang tanda-tandanya. Maka yang dibolehkan adalah ilmu tanda. Nih perhatikan, ini kaidah berikut. Ma'rifat akhir zaman, ma'rifatul alamat. Ma'rifat akhir zaman itu mengerti tentang tanda-tanda. Ini kaidah penting. Sudah berapa kaidah dari tadi? Sudah 3. Pertama, kolbu, bahwa yang menguasai kolbu hanya Allah. Yang kedua, tidak ada dalil yang berkenan kita menentukan kiamat. Yang ada adalah yang ketiga, hanya boleh mengetahui tanda-tanda. Paham di situ ya? Dan tanda-tanda ini, coba Islam, fisik, iman, akal, ihsan, kolbu, ruh. Maka tanda ini diberikan kemana? Ke fisik, ke akal, atau ke kolbu atau rohani? Ke dalam kolbu rohani. Ya. Nah, ini yang kita sebut dulu ya, saya hanya menyebutnya trilogi. Selamat datang Buya Kasril ya, Al-Khalidi. Alhamdulillah kita diberkahi mursyid suluk saya Naqsybandiyah Khalidiyah hadir ya, dan rombongan dari Payakumbuh ini luar biasa ya. Malam tadi belum istirahat langsung kita siksa, kita minta memberkati ribat yang di Ciputat. Jadi gak ada istirahatnya, malam-malam jam 2 baru istirahat. Semoga Allah berkahi beliau, amin ya rabbal alamin ya. Jadi Islam, iman, ihsan, akhir zaman. Dahulu saya hanya 3, tapi ternyata ilmu itu berkembang. Allah kemudian buka, hadisnya menyebutkan 4 toh. Ya, bahkan 5 pertanyaan akhir zaman itu pertanyaannya beranak. Dan kemudian Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, beliau ketika Sayyidina Jibril pergi, itu Sayyidina Jibril, ini perhatikan, yatamatsalu rajulan, menyerupai seorang laki-laki, serbannya bagus, rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih. Itu simbol dari orang yang paling keren di zaman itu. Tidak ada bekas orang lagi perjalanan jauh. Sayyidina Umar curiga, merhatiin. Sayyidina Umar itu sahabat yang diizinkan kolbunya dialog dengan Allah langsung. Maka dia disebut dengan gelar muhaddatsin, orang yang dapat ilham. Orang yang dapat ilham. Sayyidina Umar ketika melihat orang itu, falabistu maliyah, aku terdiam sejenak keheranan. Lalu Sayyidina Muhammad SAW bertanya, atadri ya, manisa'il ya Umar. Hai Umar, kamu tahu siapa yang nanya? Sayyidina Umar mengatakan, la ya Rasulullah, engkau yang lebih tahu, Allah yang lebih tahu. Tapi dia curiga. Ya. Apa kata Sayyidina Muhammad SAW? Dzaka Jibril ja'akum liyu'allimakum dinakum. Itu Sayyidina Jibril datang kepada kamu mengajarkan ad-din, agama kamu. Maka 4 ini adalah pilar agama. Jadi kalau orang bertanya, saya belajar agama, apa saja yang saya sudah pelajari? Pertama, al-Islam, fiqh. Yang kedua, bab iman, akidah. Yang ketiga, ilmu hati, tasawuf. Jadi bertasawuf wajib bukan? Yang masih mengatakan bid'ah, kurang piknik. Itu hadis nomor pertama di Kitabul Iman. Bab
pertama dalam bab al-iman Sahih Muslim. Emang dia nggak baca Sahih Muslim? Ya. Oh, ada orang tasawuf nggak sholat. Itu bukan tasawuf, bro. Itu kebatinan. Ya. Ada orang kemudian kalau bertasawuf dia kemudian suka khurafat. Lah itu ahli khurafat bukan tasawuf. Itu nggak tahu tasawuf. Ya. Seumur-umur saya ketemu Abuya Kasril itu nggak pernah ngomong khurafat. Ya. Beliau bicara apa yang beliau rasakan. Bukan bicara apa yang di khuraf. Khuraf itu dongeng. Dongeng yang dibuat-buat. Terus akhir zaman, perhatikan, akhir zaman itu karena memahami tanda-tanda, maka di Quran ada kalimat kul siru fil ard. Katakanlah hai Muhammad, berjalanlah, bergeraklah di muka bumi. Bergeraklah di muka bumi. Maka sirah atau harakah kita sebut pergerakan, itu adalah pelengkap daripada akhir zaman. Nah, pelengkap akhir zaman ini yang bernama pergerakan itu ada 3 jenis. Satu, pergerakan akliyah, dia bergerak dengan akalnya, rasionya, maka main pintar-pintaran. Bagi mereka kemajuan akhir zaman itu berdasarkan penemuan intelektual. Kelompok yang kedua, lawan dari akal. Orang-orang yang nggak masuk akal. Orang-orang yang kita sebut halu dan kebatinan. Mereka suka cocok logi, suka memaksakan makna, bahkan memalingkan makna hadis itu sesuai nafsunya. Kelompok yang hari ini disebut halu. Kelompok yang disebut halu. Dan ada yang ketiga, ini yang paling penting. Ahlul ruh, ahlul qulub. Ahli kolbu, ahli rohani. Ya, hanya mereka yang bisa memahami tentang akhir. Masalahnya mereka itu sedikit. Semoga kita termasuk yang sedikit itu. Amin rabbal alamin. Ya. Jadi semua ini, 4 ini disebut ad-din. Apa yang disebut ad-din? Agama. Maka ketika disebut inna ad-dina indallahil Islam, agama di sisi Allah itu al-Islam. Inilah maksudnya. Jadi al-Islam sebagai agama, ada al-Islam sebagai ilmu. Ini pengantar tentang Al-Mahdi. Jadi ilmu tentang Al-Mahdi ada nggak di fikih? Jadi kalau ada ahli fikih bilang nggak usah bahas-bahas begituan, wajar, dia nggak ada di kitab dia. Ya, ada nggak di bab iman? Ada yang bahas, ada yang tidak. Kebanyakan tidak bahas. Kebanyakan ahli akidah tidak membahas bab Mahdi. Maka wajar, nanti mohon maaf, orang mengaku ahlu sunnah, aswaja, berakidah Asy'ariyah, Maturidiyah, mazhab Syafi'i atau sejenisnya, dia kemudian menentang pembahasan tentang Al-Mahdi. Udahlah masih lama gitu. Orang begini kena penyakit namanya tulul amal. Apa arti tulul amal? Panjang angan. Dia kira masih dekat, masih jauh. Padahal Sayyidina Muhammad SAW mengatakan, Ana wasa'a kahatain. 1445 lalu ditambah 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Nah, kurang, tambahinlah itu. Jadi berapa tuh? Itu Sayyidina Muhammad SAW mengatakan, aku dan kiamat seperti 2 jari. Dekat apa jauh? Dekat sekali. Berarti kita sudah di ujung. Kita sudah di ujung. Maka hari ini, kalau masih orang mengatakan, udah gak usah bahas Al-Mahdi. Gak usah bahas. Berarti dia panjang angan-angan. Dia kira hidup ini masih panjang. Ini 2 aja, mati duluan atau ketemu. Gitu aja. Kenapa? Saya ngeceknya dari kejadian pandemi. Pandemi itu baru kali itu yang sedahsyat itu sedunia.
Yang kena di Indonesia pertama Depok, yang di lockdown itu di Solo, di Payakumbuh. Orang belum masuk situ udah di lockdown, dan lucu tulisannya LOKDON, lockdown. Itu kekonyolan tapi seru sih. Ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina. Dan itu semua. Bahkan negara yang dianggap berperan, Amerika paling parah. Cina paling banyak korban sampai hari ini. Bahkan Singapura sampai hari ini karena banyak Cinanya, kena terus, tiap masa kena terus. Bener nggak? Ya. Sampingnya Johor kok nggak ada beritanya, kan aneh kan? Betul-betul aneh itu. Namun karena memori ini sangat short sekali, sangat pendek sekali. Memori kita pendek. Sudah lupa kan trauma pakai masker? Sudah lupa? Sudah lupa semua. Jadi manusia itu gampang sekali. Karena dia gampang menyerap, dia gampang melupakan masa lalu. Dulu tegang, masih ingat di Indomaret, Alfamart, kita dekat dikit dibentak sama orang. Kamu jauh-jauh. Mati duluan dia. Ya, itu kajian deh, kejadian. Bener nggak? Kejadian itu. Ternyata Pak Dokter sendiri nggak mau vaksin. Allahumma sholli ala sayyidina. Kecuali Pak Dokter yang satu lagi mau vaksin. Oke, akhir zaman. Jadi kajian ini sebenarnya sudah kontemplasi panjang, karena saya dulu ngaji hadis 15 tahun nggak ngerti susunan akhir zaman itu kayak gimana. Mana yang duluan, mana yang akhiran. Tapi pandemi kemarin itu saya anggap itu suluk. Suluk al-Khafidi. Suluk Khafid. Jadi suluk itu menempuh jalan. Khafid itu bahasa Arab, berarti Allah yang maha menyembunyikan, merendahkan, mensirkan. Ya, Khafid. Ya, al-Khafidi. Jadi selama itu Allah banyak kasih saya anugerah yang saya nggak mengerti. Jadi kalau ilmu yang pertama empirik, al-Islam itu empirik. Apa arti empirik? Coba lihat saya. Oke, sudah kelihatan? Pakai mata apa pakai hati? Oke, kelihatan dengan mata? Itu namanya terlihat secara empirik. Empirik artinya panca indera. Oke, coba pegang temannya di samping. Itu makhluk zahir apa jin itu? Oke, berarti emang manusia yang hadir ya? Bukan malaikat, jin yang hadir toh? Tapi tenang, mereka juga ada yang hadir sebagian. Ya. Cuma karena pakai registrasi dia bingung masuk dari mana tuh. Ya masuk aja mereka. Ya masuk ya. Oke, itu namanya pengetahuan empirik. Apa pengetahuan? Pengetahuan secara fisik. Ini ringkasan S1, S2, S3 ini. Ada bab tentang angka benar salah. Itu tidak dapat dilihat dengan mata, dia mesti difikirkan. Ini yang disebut oleh Imam Ghazali, aku berpikir, aku cinta, maka aku ada. Diambillah oleh filosof dari barat itu ya, Immanuel Kant. Apa kata dia? Aku berpikir, maka aku ada. Itu diambil dari Ghazali. Maka Ghazalinya barat itu Immanuel Kant. Dia buat agama sendiri disebut Kantia. Ya, Kantianism. Saya kasih angka, coba perhatiin. 1 tambah 3 tambah 4 tambah 5, berapa? Gampang bener, 1 tambah 2 sebut. Oke, ya.
Itu kelihatan nggak? Oke, 2 kali 3 kali 3. Bagi 1. Oke, fokus. Itu namanya pengetahuan yang diperoleh berdasarkan akal, rasio. Maka kita pikir, lalu kita tahu. Alam ini berubah. Betul? Ada sebuah kaidah, segala yang berubah makhluk dicipta. Alam ini berubah, maka alam itu dicipta. A sama dengan B, A sama dengan C. Segala satu yang berubah dicipta. C. Cipta C. Terus, si pusing. Nggak jadi deh. Itu mantik ya. Alam, ketika kita sebut dia dicipta, dia bukan muncul dari satu kalimat. Dia muncul dari 2 kalimat. Atau disebut premis. Segala sesuatu yang berubah adalah makhluk. Alam berubah. Yang ketiga, alam adalah makhluk. Menyusun ini, yang menyusun akal atau mata? Atau lisan? Yang menyusun akal. Oke. Gimana dengan hukum riba? Riba itu ditentukan buruknya oleh akal atau oleh syariat? Riba itu ditentukan haramnya oleh syariat atau oleh akal? Oh, Mu'tazilah ini. Berarti nyusup juga Mu'tazilah sini ya. Alhamdulillah tobat hari ini. Penentuan hukum baik buruk itu mutlak syariat. Tapi baik buruk separuhnya bisa diketahui akal. Tapi penentuan mutlak ini baik buruk berdasarkan syariat. Ini namanya akidah ahlus sunnah. Jadi ahlus sunnah itu syariat dulu. Syariat bukan berarti hukum boleh nggak boleh nggak. Syariat arti wahyu. Untuk mengetahui hukum riba mesti pakai wahyu, bukan dengan akal semata. Tapi akal mengetahui sebagian. Akal mengetahui sebagian. Oke. Nah, mengetahui sesuatu setelah berpikir disebut dengan ma'rifat akliyah. Atau bahasa kitanya pengetahuan rasional. Pengetahuan berdasarkan akal, rasio. Tidak semua yang masuk akal itu cara menjelaskannya sesuai dengan akal. Ya, banyak hal yang masuk akal, tapi penjelasannya nggak masuk akal. Penjelasannya kadang halu, kadang keliru, itu sering terjadi. Nauzubillah min dzalik. Oke, kita tinggalkan akal. Dalam ilmu akal, apakah ada pembahasan tentang Imam Mahdi? Maka orang-orang cerdas, intelek, filosof tidak akan sanggup bicara Mahdi. Paling dia, ente terpengaruh agama-agama kuno. Yang nggak ada tuh Mahdi-Mahdian, nggak ada. Jadi kalau orang intelektual, pasti dia menolak kajian tentang Al-Mahdi. Ini kita buka-bukaan. Ya, kita bukaan. Menentukan tadi hukum riba pakai apa? Wahyu. Sahibul wahyu, memegang wahyu siapa? Nabi Muhammad SAW. Bab kemahdian yang mengabarkan siapa? Yang mengabarkan kemahdian siapa? Sang pemegang wahyu, Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, membicarakan tentang kemahdian akhir zaman bukan berdasarkan tebak-tebakan mata, bukan tebak-tebakan akal, tapi dia berdasarkan
wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan pemahamannya disimpan dalam ilham yang diturunkan kepada para ulama ahlullah. Ya, kalau hukum zahir disimpan dalam kolbu ahli fikih, mufti-mufti yang mengeluarkan fatwa di MUI, di Bahsul Masail NU, Tarjih Muhammadiyah, mereka mengatakan ini halal, ini haram. Disimpan hukum zahir. Tapi hukum ini hukum rohani. Yang menyimpan hanya ahli rohani. Jadi kalau bertanya bab kemahdian, jangan tanya ke ahli fikih, nggak nyambung. Jangan tanya ke filosof nggak nyambung. Tanyalah kepada ahli rohani, karena rohani Nabi SAW yang menerima wahyu. Nah, pemahaman tentang kemahdian hanya dapat diterima, dibahas dengan rohani. Nah, ini perbedaan kajian akhir zaman ribat dengan di luar ribat. Nah, ini kita sebut ini manhaj kami. Manhaj artinya sistem berpikir yang kami bangun. Ya, tolong diperhatikan. Ribat membicarakan akhir zaman, ambil hadis Nabi SAW, karena hadis itu empirik tapi isinya wahyu. Lalu kita pelajari itu dengan kolbu dan ruhani, kepada ahli kolbu dan ahli ruhani. Barulah kemudian muncul makna. Sebagaimana kitab fikih, hukum tentang sholat, rukun sholat, wajib, tidak wajib, sunnah, bid'ah, tersimpan ilmunya di kolbu ahli fikih, maka ini tersimpan ilmunya di ahli kolbu. Masalahnya, tadi ada bab ihsan ya. Bab ihsan tentang kolbu dan ruh. Ini dua ya. Kolbu dan ruh beda. Perhatikan, kolbu dan ruh beda. Kolbu itu sentral manusia. Ruh itu sumber sebelum kolbu itu adalah ruh. Ditiupkan ruh ke dalam diri, maka Allah ciptakan satu alat dalam diri kita namanya kolbu. Gitu. Maka ruh itu kolbunya kolbu. Intinya kolbu adalah ruh. Tapi ruh bukan kolbu. Ruh lebih dalam, lebih luas daripada kolbu. Jika orang belajar tasawuf mentok dalam bab kolbu, dia nggak akan bisa bicara tentang kemahdian. Dia nggak akan mampu bicara tentang akhir zaman. Tapi jika dia diizinkan Allah rohaninya diperjalankan ke depan, diperjalankan ke belakang. Ini yang dikatakan oleh Imam Hakim At-Tirmizi, kekasih-kekasih Allah itu diberikan ilmu bad'i, ilmu masa lalu, rohaninya diperjalankan ke masa lalu. Kadang diperjalankan ke masa depan, ilmu maqadir, masa depan. Mereka lah yang bisa cerita, oh hadis ini cara memahaminya begini. Kenapa? Karena ada satu kaidah, ini kaidah yang sudah sepakat semua ahli tasawuf, ahli ihsan. Man lam yadhuq, lam ya'rif. Siapa yang tidak pernah mengalami, merasakan, mencicipi, dia tidak akan pernah memahami. Nabi SAW, nih perhatikan, Nabi itu lagi sholat, itu diperjalankan ke masa lalu, diperjalankan ke masa depan. Lagi zikir, tiba-tiba beliau hilang secara batin, fisiknya masih di antara sahabat, rohaninya tiba-tiba diperjalankan. Oke, Nabi mewarisi hukum fikih kepada ahli fikih, mewarisi hukum akidah kepada ahli akidah. Terus ihsan diwariskan kepada para ahli tasawuf, para mursyid. Maka mursyid-mursyid dia dipertemukan rohani yang orang-orang yang meninggal terdahulu, karena orang-orang terdahulu tidak pernah meninggal. Mereka hanya pindah alam, hanya pindah dimensi, tapi dengan cara yang ketat. Itu yang disebut ilmu thariqah. Jadi thariqah itu mengunci halu. Orang tidak berthariqah pasti halu. Ini perhatikan ya. Jadi kenapa muncul halu? Karena dia mencampur adukan thariqah dengan khayalan dia. Nah, dia nggak bisa bedain ini syaitan apa, malaikat ya.
ini syaitan apa halu, ini apa keinginan dia, apa keinginan Allah. Ya kan muncul fenomena orang bisa menundukkan hujan. Loh, yang menunjukkan hujan Allah. Kita diberi hadiah oleh Allah ditundukkan langit dan bumi, bukan kita yang menundukkan langit dan bumi. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah lah yang menjadikan, menciptakan, menundukkan yang di muka bumi semuanya. Bukan kita yang menundukkannya. Yang menundukkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat-sahabat semua, mengenal bab kemahdian itu nggak cukup pakai ilmu thariqah. Nggak cukup dengan wirid. Oleh karenanya, antum bertanya ke beberapa ahli thariqah, dia nggak akan sanggup menjelaskan bab kemahdian. Karena dia mentok di kolbu, di angka-angka zikir 70.000 kali 7, la ilaha illallah kali 7, gitu-gitu aja. Ya. Tapi jika dia perjalankan ke ruh, pasti dia diberi isyarat walaupun sedikit. Tergantung jatah dia. Allah itu memberi rezeki itu dua. Ada rezeki zahir, ada rezeki batin. Ini bagian dari rezeki batin. Mungkin bapak saudara ada yang diberikan rezeki zahir yang berlimpah dan suka berbagi. Dan ada juga orang yang diberikan rohani, kolbu berlimpah, maka dia berbagi rohani. Itu sama. Ini kaya. Hanya beda kekayaan. Ya, ini kekayaan rohani, ini kekayaan jasmani, dan mereka saling memerlukan, saling menguatkan. Itulah baginda Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat. Ya. Dan ma'rifatu akhir zaman nau'un min ma'rifatir ruh. Ya. Ini kaidah sebelum masuk ke hadis pertama. Mengenal ilmu akhir zaman adalah salah satu bagian dari ilmu mengenal tentang seluk-beluk ar-ruh. Masih ingat ada ayat? Yas'alunaka 'anir ruh. Ya, mereka bertanya kepada engkau tentang ar-ruh. Katakanlah ruh itu amri rabbi. Ada namanya amri? Amri rabbi. Amri, urusan Rabb Allah. Boleh juga disebut amrullah. Perhatikan ada hadis Bukhari. La tazalu ta'ifatun min ummati. Senantiasalah ada sekelompok kecil dari umatku, gak banyak. Zahirina alal haq, mereka saling tolong menolong dalam al-haq. Semoga kita bagian dari itu, amin. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang amrullah. Amrullah bagi ahli fikih, ahli hadis, ahli akidah, itu kiamat. Tapi indi amrullah wal mahdi. Ya, amrullah itu siapa? Al-Mahdi. Karena amrullah itu artinya rahasia Allah. Dan yang Allah rahasiakan sekarang adalah Sayyidina Mahdi. Itu hadisnya jelas. Sahih Bukhari dan Muslim, Abu Daud, Tirmizi, hadisnya lengkap. Nah, oleh karena itu, amrullah itu babnya sebutan tentang ilmu ruh, maka Sayyidina Al-Mahdi a'lamun nas birruh. Ini sudah mulai dibuka ciri pertama Imam Mahdi. Ya, ini diloncat sedikit ke ujung supaya saya nggak lupa nanti. Orang yang paling mengenal tentang amrullah, amrul rabbi, yaitu ma'rifatur ruh, adalah Nabi Muhammad SAW. Lalu setelahnya adalah Al-Imam Al-Mahdi. Nah, dengan begini baru kita masuk, ini landasan untuk mengenal tentang hadis Al-Mahdi. Dan perlu digarisbawahi saudara-saudariku, sebutan Al-Mahdi itu ada sebutannya Al-Mahdi Al-Mubasyar, Al-Mahdi Al-Muntazar.
Apa sebutannya? Al-Mahdi menyebut Al-Mahdi Al-Muntazar itu disebut oleh ulama Ahlu Sunnah dan juga disebut oleh ulama Syiah. Disebut oleh ulama Ahlu Sunnah dan juga disebut oleh ulama Syiah. Apa arti Muntazar? Mahdi Muntazar, apa artinya? Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu. Dan dua-duanya ada dalam literatur Ahlus Sunnah, ada dalam kelompok Syiah. Maksud saya sederhana, jadi ada yang nggak faham, lalu mengatakan menyebut Al-Muntazar berarti ente Syiah. Jadi ada yang berhenti kajian akhir zaman, itu cuma karena si Ustadz menyebut kata Al-Mahdi Al-Muntazar. Ini coba cek. Kata Al-Muntazar itu muncul dalam Imam Ahlus Sunnah di Mesir, tapi berasal dari Maroko, itu Sidi Abdullah Al-Ghumari, waktu beliau masih di Mesir. Sidi Abdullah Al-Ghumari adalah hafiz terakhir hadis Nabi SAW. Orang terakhir yang paling banyak hafalan hadisnya di dunia. Dan beliau punya kitab tentang Al-Mahdi Al-Muntazar. Dan beliau Imam Ahlus Sunnah. Gitu. Tapi kita beda dengan orang Syiah. Syiah itu Mahdi, imam yang ke-12. Keturunan Rasulullah SAW yang ke-12, kita enggak. Yang kita maksud Mahdi Muntazar, itu yang akan kita bahas pada sore ini ya. Sebelumnya kita baca lagi suratul Fatihah. Itu Imam Abu Daud dan guru-guru kita yang menjazahkan saya kitab ini, Abuya Syekh Sya'rani Al-Martapuri Al-Makki dan beberapa guru-guru yang lain yang masih hidup, dari Syekh Yasin, dari Umar Hamdan, dari sanadnya yang bersambung kepada Imam Al-Hafiz Abu Daud As-Sijistani. Al-Fatihah. Bismillah. ولروه سيد المهدي خليفة الله وسن الخضر عليه السلام. الفاتحة. Ya, setelah muqaddimah tadi, nahmadullah wa nusalli wa sallim ala habibihil karim. Amma ba'du. Qala bisanadina al-muttasil al-imam Abi Daud. Ini sudah dibagi? Enggak, dibagi ya? Enggak. Oh, nanti dibagi PDF-nya. Ini ada sanad yang tadi saya fatihain. Guru kami, orang terakhir yang khidmat dan lama khidmat kepada Syekh Yasin Al-Fadani, orang kita yang ahli hadis di Mekah. Yang terakhir khidmat itu orang Banjar, lama di Mekah. Dan Syekh Yasin ini guru, bukan hanya guru Nusantara, tapi guru di dunia. Maka disebut musninud dunya. Kita ketemu ulama Mesir, disebut Syekh Yasin. Orang Al-Azhar berbangga mengatakan saya murid Syekh Yasin. Ketemu orang India, guru saya ahli hadis, dan mengatakan kami murid Syekh Yasin. Ketemu juga orang Maroko, dia mengatakan oh Syekhuna Syekh Yasin. Yang lucunya di Mesir, teman saya di Al-Azhar itu kasih tahu dosennya, kampungnya Syekh Yasin dekat kampung saya. Kata enti tolol katanya. Ya, mana ada kampung enti namanya Padang katanya. Lah, saya anak Fadani Syekh. Akhirnya ya maklum, orang Mesir kan nggak semua juga alim geografi. Dia nggak tahu kalau Syekh Yasin itu orang Sumatera Barat. Ya, tapi alhamdulillah ya, kita bersyukur. Dan paling unik, saya mengenal nama Syekh Yasin Al-Fadani bukan dari orang Sumatera Barat. Saya mengenalnya dari orang Arab dan orang Jawa, Madura, Banjar, Betawi, Palembang, India. Jadi kenalnya bukan dari orang kampung saya. Kenalnya dari mereka. Dan salah satu sanad kitab yang kita riwayatkan adalah
kitab Sunan Abi Daud, ini kitab 4 tahun kami pelajari di Ma'had, ya. Dan ada 9 hadis yang pendek, tapi memuat tentang kisi-kisi Imam Mahdi. Inilah dia, ya. Sama halamannya di situ? Sama ya? Bismillahirrahmanirrahim. Sanadina al-muttasil al-Imam Abi Daud qala haddatsana qala kitabul Mahdi, kitab Al-Mahdi. Apa arti Al-Mahdi? Apa makna Al-Mahdi? Al-Mahdi. Al-Mahdi dari kata huda, hidayah. Apa arti hidayah? Petunjuk. Petunjuk turun di hati apa di kepala? Apa di gelar? Apakah dokter lebih tinggi hidayahnya daripada orang yang bukan dokter? Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang percaya kepada Allah, Allah bimbing hatinya. Berarti Al-Mahdi itu orang yang paling percaya kepada Allah. Itu rumusnya. Surat At-Taghabun. Silakan lihat di rumah ya. Maka Al-Mahdi, jadi ada hada yahdi huda. Fahuwa hadi wa dhaka mahdi. Ya. Ada hadi, kalau hadi yang memberi petunjuk. Kalau Mahdi yang diberi petunjuk. Huda berarti tuntunan. Maka Al-Mahdi berarti yang dituntun. Yang dituntun tadi siapa? Mana yang dituntun? Kolbu, ruhnya. Ruhaninya langsung dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kalau ditanya, ini sudah langsung terjawab, ini sudah harus sudah khatam ini kajiannya, ya. Siapakah Al-Mahdi? Orang yang paling beriman kepada Allah dan orang yang paling tertuntun kolbunya. Masalahnya yang tertuntun kolbunya, ruhnya, ruh tampak atau tidak? Ini masalahnya. Karena ar-ruh itu tidak tampak, maka dia bisa berkamuflase. Jika syaitan dapat menyerupai manusia, menyerupai orang taat, masalahnya nanti orang yang dapat mutiara di kolbunya, dia nyamar jadi syaitan. Itu masalahnya. Nggak ada namanya Al-Mahdi itu, ember itu nggak ada. Kayak yang di Pakistan itu nggak ada. Ya, ngaku sekian ribu kali ketemu Allah, mimpi, ya mimpi doang ngaku. Ya, kalau mimpi mah kita tiap hari ketemu Allah 5 kali minimal, jaga. Ya, lebih keren ketemu Allah jaga atau ketemu Allah mimpi. Ya, jadi ada anak Timur Tengah baru tamat dari Al-Azhar, dia bilang, menurut ente ini Imam Mahdi bukan? Karena menurut ente dia Imam Mahdi. Loh, alasannya apa? Dia ketemu Allah sekian ribu kali, ketemu Rasulullah sekian ribu kali, mimpi. Saya candain, saya nggak pakai pengalaman batin. Ini pakai akal aja. Jadi debat teman begitu nggak usah pakai saya melihat dalam hati, nggak perlu. Cukup mengatakan begini, bro, ente kalau ada orang ketemu Allah dalam keadaan jaga, dan itu setiap hari, mana yang lebih tinggi makomnya daripada orang yang kamu sebut di Pakistan itu Al-Mahdi karena dia ribuan kali mimpi ketemu Allah. Yang pertama dong. Saya canda, bro, samping ente. Samping yang mana nih? Saya bilang gitu. Loh, ente maksudnya gimana? Kamu orang Indonesia, nggak mungkin kamu punya begitu. Saya kasih kemudian satu ayat. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladhina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Surah Al-Baqarah. Ya, ayat berapa tuh? 45 ya? 45 ya. Orang-orang yang khusyuk itu, orang-orang yang yazunnuna annahum mulaqu rabbihim, orang yang yakin dia bertemu Allah.
Ya, yazunnuna, mereka yakin, merasakan, mempersepsikan, annahum, bahwasannya mereka mulaqu liqa, jumpa, rabbihim, Tuhannya. Siapa Tuhan mereka? Allah. Jadi orang yang disebut khusyuk, siapa yang disebut khusyuk? Kita kalau sholat merasa jumpa dengan Allah, nggak mesti mimpi. Minimal, jadi saya bilang aneh, minimal 5 kali, 5 time setiap hari jumpa dengan yang dimimpin sama imam ente yang di Pakistan itu. Tapi akullak lastu bil mahdi, saya bukan Imam Mahdi. Jika yang ketemu jaga gak Mahdi, masa yang ketemu mimpi Mahdi? Logika-logika akliyah sederhana itu bisa mematahkan orang. Dan itu perlu ya ke apa ya, agak nakal dikit ya. Jangan, harus agak berani dikit. Agak nyeleneh-nyeleneh dikit kalau begituan. Ya, jahil dikit. Jadi nggak boleh kemudian nggak enak gitu, nggak bisa. Nah, itu tips kalau lagi bercanda, tapi candanya bisa merubah orang. Apa kata dia? Tolong selamatkan saudara-saudara saya yang sudah keliru mengatakan yang di Pakistan itu Imam Mahdi. Dia langsung salaman sama saya. Itu salaman pencobaitan baiat sekaligus.